Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita eh, tentang soal P3K, persiapan P3K 2023 sosiokultural. Sekarang sudah part 4 ya. Kemarin tidak sempat upload karena capek ya, dari luar tidak sempat bikin video. Oke, bagi teman-teman yang baru bergabung, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share. Mudah-mudahan ini bisa membantu banyak orang ya, bisa lulus nanti berjamaah, amin. Kita langsung masuk ke soal yang pertama. Jadi saran yang baru bergabung silahkan tonton part 1 karena di situ banyak pengertian-pengertian penjelasan yang lebih rinci kenapa harus kepekaan terhadap budaya, empati, dan sebagainya ya. Jadi di sosiokultural itu banyak sub, ada beberapa sub di empati, kepekaan terhadap konflik, kepekaan terhadap budaya ya. Jadi ini kita tinggal melanjutkan yang part 1 ya. Kita masuk ke soal. Anda memilih untuk makan di tempat yang sepi saat rekan kerja berpuasa untuk menghargai perbedaan keyakinan dengan rekan Anda. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Nah, kira-kira menurut teman-teman jawaban pilihan yang memiliki poin tertinggi adalah option yang mana teman-teman? Apakah A atau E? Karena kita di channel ini hanya berfokus untuk sosiokultural ya, hanya berfokus ke dua option saja, apakah A ataupun E. Baik, kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya adalah sangat setuju ya. Ini kepekaan terhadap budaya. Jadi Anda memilih untuk makan di tempat yang sepi, ini artinya dia menghargai teman kerja yang lain yang sedang berpuasa ya. Ya, anggaplah ini dia orang Kristen ya, bukan Islam, bukan Muslim. Dia makan di tempat yang sepi saat rekan kerja yang Muslim berpuasa untuk menghargai perbedaan keyakinan. Jadi jawaban yang tepat adalah sangat setuju, dan ini adalah kalimat sesuatu yang positif ya. Ingat, kalau positif berarti sangat setuju, kalau negatif berarti sangat tidak setuju. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda akan memprioritaskan orang tua terlebih dahulu daripada orang sakit dalam antrean. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Nah, di kasus ini kira-kira apa yang teman-teman jika teman-teman menghadapi kasus seperti ini, apakah teman-teman akan memprioritaskan orang tua terlebih dahulu daripada orang sakit di dalam antrian? Ini anggaplah teman berada di bagian pelayanan. Kira-kira yang mana teman-teman akan dahulukan terlebih dahulu? A. Sangat setuju. B. Setuju. Dan E. Sangat tidak setuju. Nah, ini agak hot ya teman-teman, agak membingungkan ya. Kita akan memprioritaskan yang lebih tua atau orang sakit dulu. Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Jadi jawabannya adalah option E. Option E. Dia termasuk di empati ya teman-teman. Sangat tidak setuju. Kenapa? Karena orang tua kan masih bisa sedikit menunggu ya. Lebih prioritas orang sakit daripada orang yang tua, kecuali kalau di antrean itu kebanyakan orang muda, tidak apa-apa diprioritaskan orang yang lebih tua ya. Maksudnya orang yang lebih muda, orang yang lebih kuat. Tapi kalau orang sakit, nah dia kan tidak bisa berlama-lama untuk antri, tidak kuat ya. Jadi banyak kendala untuk orang sakit ya. Beda dengan orang tua, kadang bisa duduk dan sebagainya tanpa perlu treatment tambahan. Oke.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi maaf kalau agak berisik ya. Saya buat kontennya nih agak sorean, keburu upload sebentar pukul 8 atau pukul 9 kalau selesai ya. Anda akan menghormati orang lain ketika orang lain menghormati Anda. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Nah, kira-kira menurut teman-teman untuk kasus ini Anda sangat setuju atau sangat tidak setuju ya? Mungkin yang baru bergabung agak bingung kenapa kita hanya berfokus kedua opsi saja ya. Silahkan tonton part 1 ya atau part 2. Di situ ada penjelasannya kenapa kita hanya berfokus kedua opsi ini saja ya. Nah, saya kan teman-teman sudah mengunci jawabannya. Kita lihat. Jadi jawaban yang tepat adalah sangat tidak setuju ya, kemampuan berhubungan sosial ya. Ini kesannya kurang bagus ya. Hanya menghormati orang yang hanya hormat kepada dia juga. Jadi kurang bagus ya menurut saya. Padahal di masyarakat itu agak luas ya. Ada yang tidak mengenal kita. Jadi kalau kita tidak kenal dengan orang lantas tidak menyapa dan sebagainya, kita juga tidak menyapa, itu kurang bagus. Orang tidak senyum, kita juga tidak senyum, seperti itu. Kemudian untuk kata hormat sendiri, kan banyak orang yang lebih tua daripada kita yang mungkin lebih pantas untuk dihormati daripada kita ya. Ini kesan-kesan dari kasus ini adalah cenderung sombong ya, cenderung angkuh. Jadi ini kurang bagus teman-teman. Oke, saya memilih option E, sangat tidak setuju. Kita lanjut ke soal berikutnya. Anda tetap bisa bekerja maksimal meskipun ruang kantor sedang dalam keadaan tidak nyaman. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. E. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Anda tetap bisa bekerja maksimal meskipun ruangan kantor sedang dalam keadaan tidak nyaman. Tidak nyaman di kantor itu ada banyak faktor ya. Baik itu lingkungan kantor, suasana kantor maupun orang-orang kantor ya. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa di mana saja bisa terdapat kita bisa temukan toksit ya. Toksit itu orang-orang yang menyebalkan ya. Di tempat kerja, di mana saja pasti ada saja orang-orang yang seperti itu ya. Yang tidak nyaman ini banyak hal ya. Jadi bukan hanya pada satu pilihan saja atau pada satu kasus saja. Nah, apakah teman-teman bisa tetap bekerja secara maksimal? Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Oke, jadi jawabannya adalah option A ya. Tetap bisa bekerja maksimal meskipun ruangan kantor sedang dalam keadaan tidak nyaman. Oke, jadi harus profesional ya, tetap profesional dalam bekerja. Kalau memang tidak bisa nyaman juga, nyamankan dulu ya. Misalnya kalau berantakan ya rapikan dulu, atau kurang bersih ya bersihkan dulu biar nyaman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda kadang merasa marah ketika rekan kerja mendapatkan pekerjaan yang lebih sedikit daripada yang Anda terima. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Nah, kira-kira kalau teman-teman menemukan atau kasus ini terjadi pada diri teman-teman, kira-kira teman-teman akan memilih opsi A atau opsi E? Yang mana kira-kira teman-teman? Anda akan marah ketika teman Anda mendapatkan pekerjaan yang lebih sedikit ya, daripada Anda. Oke, kita lihat jawabannya. Saya yakin teman-teman juga sudah mengunci. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah E, sangat tidak setuju. Kenapa sangat tidak setuju? Ini kan di soal ini jangan sampai teman-teman merasa terkecoh ya.
memilih option A karena alasan tidak adil ya, ketidakadilan terjadi pada diri Anda. Nah, sedangkan di soal itu tidak disebutkan secara spesifik apakah rekan kerja Anda itu satu pangkat dengan Anda atau malah berada di bawah Anda ya. Jadi kita tidak tahu. Kadang yang berada di bawah kita itu lebih maksudnya kepangkatannya atau lebih cenderung lebih sedikit pekerjaannya dibanding kita yang sedikit lebih tinggi pangkatnya. Jadi ini juga masih ambigu ya. Jadi sebaiknya jawaban yang tepat adalah sangat tidak setuju ya. Tidak boleh langsung marah ya. Harusnya dicek dulu seperti apa, kenapa, apa alasannya. Siapa tahu teman kita juga mendapat pekerjaan karena mungkin sakit atau minta izin terlebih dahulu karena hal-hal tertentu yang tidak bisa ditunda ya, sifatnya tidak bisa ditunda. Nah, ini dia kepekaan terhadap konflik. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Saya akan menerima dengan baik apabila diberikan partner kerja yang berasal dari suku lain. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Nah, ini ada kasus kira-kira teman-teman bagaimana menurut Anda kalau diberikan partner kerja yang berasal dari suku lain. Ini mirip ya, sudah dibahas, tapi yang kemarin itu dia agama lain kalau saya tidak salah ya. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. E. Sangat tidak setuju. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Sangat setuju ya, sangat setuju. Kenapa? Karena di sini kita bisa peka terhadap budaya ya, tidak kaku terhadap budaya lain ya. Jadi kalau Anda memilih A berarti Anda sudah peka, sudah bisa menerima orang lain, budaya lain selain daripada budaya Anda sendiri. Jadi ASN dituntut seperti itu karena bisa saja nanti mereka tidak ditempatkan di kampung mereka, di tempat asal mereka ya. Bisa saja di luar daerah mereka, seperti itu. Oke, itu saja dulu yang sempat kita bahas pada hari ini. Besok insya Allah kita lanjut part 5 ya. Dan setelah itu saya akan buat soal sesuai permintaan atau request di kolom komentar. Untuk sementara waktu request tertinggi ada di bahasa Indonesia ya. Insya Allah lusa bahasa Indonesia kita akan mulai bahas teknisnya. Kalau teman-teman mau diprioritaskan silahkan berikan terima kasih ya. Di bawah itu ada ucapan terima kasih di bawahnya. Saya akan lebih prioritaskan komen yang memberikan tanda itu ya. Tidak perlu dengan harga yang tinggi, cukup 10.000, 20.000 itu sudah jadi perhatian saya. Itu artinya mereka benar-benar butuh ya, serius butuh dengan soal-soal yang diminta. Oke.